Bab 17, Jansen masih saja berulah. Faiz menuju ke setiap rumah sakit untuk mengetahui di mana keberadaan Alina dan bagaimana keadaannya. Akan tetapi sudah banyak rumah sakit yang ia datangi, tapi Alina tidak ada di sana. Faiz segera menghubungi Jansen untuk memberikan kabar itu. Bos, Alina nggak ada di rumah sakit manapun. Kayaknya dia udah pulang deh. Ya udah, kalau gitu intai rumah cewek itu dan cari celah untuk melakukan balas dendam. Jawab Jansen dari panggilan telepon itu. Baik bos. Alina saat ini sedang dalam keadaan suasana hati yang gembira. Ia sudah membuat beberapa halaman naskah untuk komik daring. Ia hanya perlu datang ke kantor besok dan bicara pada editor, kemudian mereka akan mencari komikus untuk cerita itu. Alina sekarang sedang menyirami semua tanaman yang ada di pekarangan rumah. Wanita itu sesekali tersenyum karena melihat bunga dan kupu-kupu yang hinggap di sana. Paket, pekik seseorang dari luar rumah. Alina terkejut dan melihat ke pintu gerbang rumahnya. Aku rasa aku tidak pernah memesan sesuatu secara online. Batinnya. Paket, pekik orang itu lagi. Alina mematikan keran selang untuk menyirami tanamannya itu. Kemudian ia berjalan menuju pintu gerbang rumahnya. Paket atas nama siapa pak? Tanya Alina di depan pintu gerbang tanpa membuka pintu. Pria itu mendongakkan kepalanya dan melihat ke arah Alina. Ternyata pria itu adalah Faiz dan Alina tidak mengenalinya karena malam itu terlalu gelap dan kacau bagi Alina untuk bisa melihat siapa saja pelaku yang hendak melakukan pelecehan terhadapnya. Atas nama Ibu Ijah, jawab Faiz dengan senyum seringai di balik masker yang ia pakai. Oh maaf pak, salah alamat. Sepertinya rumah Ibu Ijah ada di rumah paling ujung kalau tidak salah, jawab Alina sopan. Oh benarkah? Makasih ya Bu, maaf telah mengganggu. Ah iya pak. Tidak apa-apa. Namanya juga manusia, bisa saja salah. Alina memberikan senyuman manis di wajahnya untuk Faiz yang tidak ia kenali itu. Faiz segera menghubungi Jansen begitu ia pergi dari rumah Alina. Sedangkan penulis cantik itu kembali melakukan aktivitas sebelumnya. Bagaimana Faiz? Tanya Jansen. Aman bos, Alina sedang sendirian di rumahnya. Dan aku punya ide yang bagus bos. Dia sepertinya hanya mengenalmu dan tidak dengan aku. Kita bisa memanfaatkan hal ini dengan berpura-pura meminta bantuannya agar dia keluar dari rumah. Cewek itu juga benar-benar ramah. Benarkah? Padahal waktu itu dia cuek banget. Ya udah baiklah. Kalau begitu bagus. Kembalilah dulu baru kita susun rencana baru. Geng motor Fatan kini sudah berkumpul di salah satu cafe dengan view yang sangat bagus untuk kopdar. Sudah 2 bulan geng motor mereka tidak melakukan kopdar. Sepanjang jalan di dekat cafe itu berjejer motor mereka dengan rapi. Ditambah lagi mereka sudah memodifikasi motor mereka dengan berbagai warna dan motif yang unik. Fatan yang kemarin masih saja memikirkan Alina kini sudah melupakannya untuk sejenak, karena ia tidak ingin mengacaukan pertemuan itu. Fatan, kita mendapatkan tawaran touring gabungan. Gimana pendapat kamu? Tanya Harun. Boleh saja ucapan Fatan terhenti ketika ia melihat rekaman CCTV rumah Alina yang berhasil ia retas. Fatan bukan bermaksud jahat. Ia hanya meretas CCTV yang ada di halaman depan Alina. Karena ia khawatir Jansen masih akan berbuat jahat pada penulis itu. Fatan, kenapa kamu berhenti? Kayak mana? Bisa nggak kita gabung? Tanya Harun lagi, karena Fatan hanya diam. Fatan tidak menjawab apa-apa. Ia hanya menunjukkan video rekaman halaman rumah Alina. Ini kan salah satu anggota geng motor. Jansen. Bener kan? Aku nggak salah kan? Jansen masih mau bertingkah, cetus Fatan. Gimana ini Fatan?
kita bagi dua aja anak-anak. Ada yang ikut touring, ada yang ikut kita. Untuk cegah Jansen melakukan hal buruk sama Alina. Harun segera menyampaikan apa yang Fatan katakan pada semua anggota geng motor, tapi mereka semua sangat ingin membantu Alina karena mereka kasihan dan prihatin padanya. Kalian jangan gitu, kalau nggak ada yang ikut touring nanti silaturahmi kita sama geng motor lain bisa dalam masalah. Aku tahu kalian, anggota geng motor kita ini semuanya orang-orang baik, makanya mau ikut bantu Alina, tapi Jansen bukanlah musuh yang kuat yang harus kita semua hadapi. Dia itu cuma kecoa. Jadi teman-teman, aku mohon untuk kerjasamanya. Oke Fatan, tapi kalau kamu dapat masalah cepat hubungi kami. Fatan hanya mengangguk, lalu mereka pun membentuk dua kelompok. Satu akan ikut touring, campuran, dan yang lainnya akan ikut Fatan membantu Alina. Setelah kelompok yang akan ikut touring pergi, Harun mendekati Fatan. Fatan, gimana kita ngasih tahu Alina? Kamu mau bilang kalau kamu ngeretas CCTV rumahnya? Tanya Harun. Ya enggak lah. Gimana ya? Ayo kita pergi Fatan. Harun ajak Paris. Lalu Harun memberikan kode untuk diam sejenak karena Fatan sedang berpikir. Oh gini aja, aku kan udah pernah ke rumah Alina. Aku pura-pura silaturahmi. Terus aku nanya-nanya yang menjurus kepada CCTV. Nanti kalau aku udah dapet celah dan pembicaraan selanjutnya sama Alina, baru kita mulai rencana lain untuk ngejebak balik Jansen dan gengnya. Usul Fatan. Gimana, kalian setuju? Enggak? Tanya Fatan lagi kepada seluruh anggota gengnya. Terus kami nanti nunggu di mana? Sahut salah satu dari mereka. Kalian bisa nunggu di gang kecil tempat kita baku hantam sama Jansen. Jangan buat keributan biar nggak ada yang ngadu aneh-aneh, jawab Fatan. Semuanya pun setuju dengan arahan yang diberikan oleh Fatan. Lalu mereka juga bergerak menuju rumah Alina. Siska tiba-tiba terjatuh dari motor di depan rumah Alina. Alina yang masih berada di pekarangan rumah segera keluar dan menghampirinya. Siska terlihat kesakitan dan berdarah di lututnya. Alina terdiam sejenak karena ia sepertinya pernah melihat wanita yang ada di depan rumahnya itu. Aduh, sakit banget, ucap Siska membuyarkan ingatan Alina. Kamu bisa berdiri? Tanya Alina seraya mencoba membantu Siska berdiri. Setelah Siska berdiri, penulis cantik itu memintanya untuk berpegangan sebentar pada pagar karena Alina ingin memasukkan motor Siska agar tidak menghalangi jalan. Ayo kita masuk ke rumahku, ajak Alina. Tanpa sungkan Siska menuruti apa yang Alina katakan. Karena memang sebenarnya itu adalah tujuan dari Siska. Ia hendak masuk ke sana karena perintah dari Jansen. Jansen yang licik itu meminta bantuan Siska dan mengiming-imingi Siska bahwa ia akan memberikan sejumlah uang padanya dan Siska juga akan menjadi pacarnya. Siska yang memang sakit hati pada Alina pun tentu saja menyetujui itu. Jadi ibaratnya sekali dayung, 2-3 pulau terlampai. Mungkin itulah yang Siska pikirkan. Ia bisa balas dendam, mendapatkan uang dan juga mendapatkan Jansen. Kamu duduk sebentar, aku akan ambilkan air dan juga obat, ujar Alina. Siska pun tersenyum seperti orang baik. Setelah Alina pergi, Siska mengamati seisi rumah itu. Rumah Alina tidaklah penuh dengan barang, sangat sederhana tapi juga tampak sangat elegan. Tidak ada foto apapun di dinding rumahnya, tapi lebih banyak tulisan-tulisan indah yang dibingkai lalu diletakkan di sana. Di dalam rumah itu juga sangat wangi, karena selain ada pewangi ruangan, Alina juga meletakkan beberapa bunga yang beraroma segar. Di dalam rumahnya, ada sedikit rasa iri di hati Siska melihat kesuksesan Alina. Ia juga ingin memiliki rumah yang nyaman seperti rumah Alina. Lalu tidak lama kemudian, Alina datang dengan nampan yang berisi air dan beberapa obat di tangannya. Ia meletakkan nampan itu di atas meja. Ini minumlah dulu airnya, pinta Alina dengan ramah. Terima kasih, ucap Siska. Di mana orang tuamu?
Tanya Siska lagi. Alina tersenyum, aku tinggal sendirian. Orang tuaku tinggal di tempat lain, jawabnya. Kayaknya jauh ya rumah mereka. Tanya Siska lagi dan Alina hanya tersenyum. Kalau begitu, kalau kamu kenapa-kenapa nggak akan ada yang nyariin kan? Tanya Siska dengan senyum seringai di wajahnya. Alina menoleh pelan ke arah Siska dengan rasa curiga. Tiba-tiba saja Siska segera menutup mulut Alina dengan kain yang sudah diberikan obat. Bius sebelumnya bersambung.